Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sadiq Putra Sulaiman dari Manajemen SDM kelas MA23 BA1 SDM. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan analisis serta tanggapan saya terhadap studi kasus dalam mata kuliah sumber daya manusia lanjutan. Kasus ini menggambarkan kondisi nyata yang sering terjadi di dunia kerja, khususnya terkait dengan tingkat pergantian karyawan, kinerja kerja, lingkungan kerja fisik, komunikasi internal, budaya organisasi, serta disiplin kerja. Topik ini sangat penting untuk dibahas secara mendalam karena sumber daya manusia merupakan inti dari seluruh aktivitas organisasi. Tanpa manusia, tidak ada proses produksi, tidak ada pelayanan, dan tidak ada pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan sumber daya manusia akan sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan sebuah perusahaan. Melalui pemaparan ini, saya tidak hanya membacakan data, tetapi juga mengurai makna di balik data tersebut, mengaitkannya dengan teori manajemen sumber daya manusia, serta memberikan refleksi kritis mengenai peran manajemen dalam menciptakan organisasi yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya manusia atau SDM dalam organisasi modern merupakan isu yang sangat krusial dan tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. SDM bukan hanya dipahami sebagai sekumpul tenaga kerja yang menjalankan aktivitas operasional, tetapi sebagai individu-individu yang memiliki pikiran, perasaan, motivasi, nilai, serta harapan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Dalam konteks persaingan global dan tuntutan efisiensi yang semakin tinggi, perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan sistem pengelolaan SDM yang adil, manusiawi, dan berorientasi jangka panjang. Kegagalan dalam mengelola SDM seringkali menjadi akar dari berbagai permasalahan organisasi, seperti rendahnya produktivitas, meningkatnya konflik internal, menurunnya loyalitas karyawan, hingga tingginya tingkat turnover. Kasus yang terjadi pada PT XYZ mencerminkan kondisi nyata yang sering dijumpai dalam banyak organisasi, khususnya di sektor industri dan manufaktur. Permasalahan yang muncul tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Tingginya tingkat pergantian karyawan, belum tercapainya target produksi secara konsisten, kondisi lingkungan kerja yang kurang layak, lemahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, serta tantangan dalam komunikasi dan budaya organisasi menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi persoalan SDM yang kompleks. Oleh karena itu, pembahasan kasus ini perlu dilakukan secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh agar dapat memberikan pemahaman yang utuh serta rekomendasi yang relevan bagi peningkatan kinerja organisasi. Turnover karyawan merupakan fenomena yang sering digunakan sebagai indikator awal untuk menunjukkan atau menilai kondisi internal suatu organisasi. Tingkat turnover yang tinggi umumnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara harapan karyawan dengan realitas yang mereka hadapi di tempat kerja. Pada PT XYZ tercatat sebanyak 194 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja dalam 1 tahun dengan tingkat turnover rata-rata mencapai 6,8% per bulan. Angka ini dapat dikategorikan
tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan operasional perusahaan. Tingginya turnover tidak hanya berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja, tapi juga menyebabkan hilangnya karyawan yang telah memiliki pengalaman, keterampilan, dan pemahaman terhadap proses kerja perusahaan. Setiap karyawan yang keluar membawa serta mengetahui tacit yang tidak selalu digantikan oleh karyawan baru dalam waktu singkat. Selain itu, perusahaan harus menanggung biaya rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan masa adaptasi yang tidak sedikit. Jika kondisi ini terus berulang, maka stabilitas tim kerja akan terganggu dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan dapat menurun. Data turnover karyawan PT XYZ menunjukkan bahwa adanya fluktuasi yang cukup signifikan dari bulan ke bulan. Tingkat turnover tertinggi tercatat pada bulan Mei dan Oktober, sementara tingkat terendah terjadi pada bulan Februari dan Agustus. Pola ini menunjukkan bahwa turnover tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang bersifat temporal dan musiman. Faktor-faktor tersebut dapat berupa peningkatan beban kerja, tekanan pencapaian target, kebijakan internal perusahaan, atau kondisi lingkungan kerja yang semakin berat pada periode tertentu. Analisis fluktuasi turnover menjadi sangat penting karena dapat membantu manajemen dalam memahami waktu-waktu kritis yang memerlukan perhatian khusus. Dengan memahami pola ini, perusahaan dapat melakukan langkah antisipatif seperti meningkatkan komunikasi internal, memberikan dukungan tambahan kepada karyawan, atau melakukan evaluasi kebijakan kerja sebelum tingkat turnover meningkat. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya bersikap reaktif, tapi juga proaktif dalam mengelola sumber daya manusia. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan operasional perusahaan. Di PT XYZ, kinerja diukur melalui pencapaian target produksi harian dan evaluasi Key Performance Indicator atau KPI. Target produksi sebesar 450 unit per hari per lini produksi menunjukkan standar kinerja yang cukup tinggi. Namun, realisasi produk yang hanya mencapai kisaran 420 sampai 440 unit per hari mengindikasikan adanya kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan kondisi nyata di lapangan. Kesenjangan ini perlu dianalisis secara objektif dan menyeluruh. Rendahnya pencapaian target tidak selalu mencerminkan rendahnya kinerja individu karyawan, tetapi bisa disebabkan oleh berbagai faktor pendukung yang tidak optimal, seperti kondisi mesin, tata letak ruang kerja, sistem shift, tingkat kelelahan, serta kondisi lingkungan kerja. Jika manajemen hanya menekankan pencapaian target tanpa menurunkan motivasi, tanpa memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka tekanan kerja yang berlebih justru dapat menurunkan motivasi dan meningkatkan resiko turnover. Lingkungan kerja fisik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap produktivitas, kenyamanan, dan kesehatan karyawan. Pencahayaan yang tidak memadai dan suhu ruangan yang panas serta sirkulasi udara yang buruk dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Serta di PT XYZ, beberapa area kerja, khususnya area pengecekan hasil produksi, belum dilengkapi dengan pencahayaan yang sesuai standar. Pada area tersebut membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Lingkungan kerja yang kurang layak tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan kerja dan kecelakaan.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan tingkat absensi, serta mendorong niat untuk meninggalkan perusahaan. Oleh karena itu, perbaikan lingkungan kerja fisik seharusnya menjadi prioritas strategis dalam upaya peningkatan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Secara konseptual, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan suatu sistem yang terpadu yang dirancang untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam kajian manajemen sumber daya manusia, K3 tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum atau pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi organisasi dalam menjaga keberlangsungan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Lingkungan kerja yang aman dan sehat akan menciptakan rasa aman psikologis bagi karyawan sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih fokus dan optimal. Dalam konteks PT XYZ, penerapan K3 sangat penting meningkatkan karakteristik pekerjaan yang melibatkan mesin produk, kebisingan tinggi, serta aktivitas yang berulang. Temuan bahwa tingkat kebisingan mesin tidak diimbangi dengan penyediaan alat perlindungan diri seperti perlindungan telinga menunjukkan adanya celah dalam sistem K3 perusahaan. Secara konseptual, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya manajemen risiko kerja, di mana potensi bahaya telah diketahui tetapi belum sepenuhnya diantisipasi melalui tingkat pencegahan yang memadai. Dari sisi dampak praktis, lemahnya penerapan K3 dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi karyawan maupun perusahaan. Bagi karyawan, paparan kebisingan yang tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pendengaran, kelelahan mental, meningkatnya stres kerja, serta menurunnya konsentrasi dalam jangka pendek. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko kesalahan kerja dan kecelakaan dalam jangka panjang. Gangguan kesehatan yang dialami karyawan dapat menurunkan kualitas hidup mereka dan berdampak pada meningkatnya absensi serta penurunan kinerja. Bagi perusahaan, dampak praktis dari lemahnya K3 antara lain meningkatnya potensi kecelakaan kerja, biaya pengobatan, klaim asuransi, serta terganggunya proses produksi. Selain itu, perusahaan juga beresiko mengalami penurunan citra dan kepercayaan karyawan apabila tidak peduli terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Karyawan yang merasa tidak aman di tempat kerja cenderung memiliki tingkat loyalitas yang rendah dan lebih mudah terdorong untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Oleh karena itu, secara praktis PT XYZ perlu memperkuat sistem K3 secara menyeluruh. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain penyediaan alat pelindungan diri yang sesuai, perbaikan tata letak mesin untuk mengurangi risiko kecelakaan, sosialisasi prosedur keselamatan kerja, serta pelatihan K3 secara berkala. Dengan penerapan K3 yang baik, perusahaan tidak hanya melindungi karyawan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, aman, dan berkelanjutan. Secara konseptual, fasilitas kerja dan ruang istirahat kerja merupakan bagian dari faktor pendukung kerja
atau supporting factor yang berfungsi menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kapasitas fisik serta mental karyawan. Dalam teori ergonomi dan manajemen SDM, fasilitas kerja yang memadai dipandang sebagai sarana untuk mengurangi kelelahan, meningkatkan kenyamanan dan mendukung kinerja karyawan secara optimal. Ruang istirahat yang layak juga memiliki peran yang penting dalam proses pemulihan energi kerja, baik secara fisik maupun psikologis. Di PT XYZ, keterbatasan fasilitas seperti minimnya kipas angin atau pendingin udara, penataan ruang kerja yang kurang optimal, serta terbatasnya ruang istirahat yang layak menunjukkan bahwa aspek pendukung kerja belum sepenuhnya menjadi prioritas secara konseptual. Kondisi ini dikategorikan sebagai lingkungan kerja yang kurang ergonomis, di mana tuntutan kerja tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai untuk menjaga kondisi karyawan. Dari sisi dampak praktis, fasilitas kerja yang kurang memadai dapat mempercepat tingkat kelelahan fisik dan mental karyawan. Suhu ruangan yang panas dan sirkulasi udara yang buruk dapat menyebabkan ketidaknyamanan, menurunkan konsentrasi, serta meningkatkan iritabilitas karyawan. Karyawan yang bekerja dalam kondisi seperti ini cenderung mengalami penurunan produktivitas yang lebih rentan melakukan kesalahan kerja. Selain itu, keterbatasan ruang istirahat membuat karyawan tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memulihkan energi sebelum kembali kerja. Dalam jangka panjang, kondisi fasilitas yang buruk dapat berdampak pada meningkatnya absensi keluhan kesehatan serta menurunnya kepuasan kerja. Karyawan yang merasa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di tempat kerja akan lebih mudah mengalami kelelahan kronis dan kehilangan motivasi. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya tingkat turnover karena karyawan mencari lingkungan kerja yang lebih nyaman dan lebih manusiawi. Oleh karena itu, secara praktis PT XYZ perlu melakukan perbaikan dan perkembangan di fasilitas kerja dan penyediaan ruang istirahat yang layak sebagai bagian dari strategi pengelolaan SDM. Penyediaan pendingin udara atau ventilasi yang memadai, penataan ruang kerja yang ergonomis, serta ruang istirahat yang nyaman dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan karyawan. Investasi dalam fasilitas kerja bukanlah pemborosan, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan tingkat kelelahan, serta memperkuat loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Fasilitas kerja dan ruang istirahat memadai merupakan bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan karyawan. Keterbatasan fasilitas seperti kipas angin, pendingin udara, serta ruang istirahat yang layak dapat meningkatkan tingkat kelelahan kerja. Karyawan yang tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat secara optimal cenderung mengalami penurunan konsentrasi dan produktivitas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja, serta gangguan kesehatan. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas kerja yang memadai harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi perusahaan dan karyawan. Komunikasi internal dalam organisasi. Secara konseptual, komunikasi internal dalam organisasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian, pertukaran, dan pemaknaan informasi yang terjadi di antara seluruh anggota organisasi, baik secara vertikal dari pimpinan dan ke bawahan dan sebaliknya, atau horizontal
antara pegawai dan atau antar departemen maupun diagonal. Dalam teori manajemen dan perilaku organisasi perlu komunikasi internal yang dipandang sebagai sarana utama untuk menyatukan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Tanpa komunikasi yang relevan, efektif, kebijakan visi dan strategi perusahaan tidak akan dapat dipahami dan dijalankan secara optimal oleh karyawan. Dalam konteks PT XYZ, komunikasi internal memiliki peran yang sangat strategis dalam aktivitas kerja strategis karena aktivitas kerja bersifat operasional dan saling bergantung antar bagian. Instruksi kerja yang tidak jelas atau informasi yang tidak tersampaikan dengan baik menyebabkan kesalahan prosedur, terlambatan produksi, serta penurunan kualitas output. Temuan bahwa pimpinan telah memberikan instruksi yang relatif jelas dan membuka ruang dialog menunjukkan bahwa adanya fondasi komunikasi yang cukup baik. Namun, masih sering terjadi kesalahpahaman menandakan bahwa secara konseptual sistem komunikasi yang belum sepenuhnya terstruktur dan terstandarisasi. Dari sisi dampak praktis, komunikasi internal yang kurang efektif dapat menimbulkan berbagai konsekuensi nyata di lapangan. Karyawan dapat mengalami kebingungan dalam menjalankan tugas, merasa ragu dalam mengambil keputusan, atau bahkan saling menyalahkan ketika terjadi kesalahan kerja. Hal ini tidak hanya dapat menghambat produktivitas, tapi juga memicu konflik interpersonal yang berpotensi merusak kerjasama tim. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen dan meningkatkan niat untuk keluar dari perusahaan. Sebaliknya, kalau komunikasi internal yang dikelola dengan baik oleh pimpinan akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap karyawan, dan karyawan akan merasa lebih percaya diri dalam bekerja, memahami perannya yang jelas, serta merasa dilibatkan dalam proses organisasi. Secara praktis, hal ini dapat meningkatkan koordinasi kerja, mempercepat penyelesaian tugas, mengurangi kesalahan, serta menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis. Oleh karena itu, PT XYZ perlu memperkuat sistem komunikasi internal melalui kejelasan alur informasi, pemanfaatan media komunikasi yang tepat, serta peningkatan kemampuan komunikasi pimpinan dan karyawan. Peran pemimpin dalam membangun iklim kerja secara konseptual. Kepemimpinan dalam organisasi dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tapi juga sebagai figur yang membentuk nilai, norma, dan iklim kerja organisasi. Dalam teori ini, kepemimpinan modern, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyeimbangkan pencapaian target kerja dengan perhatian terhadap kebutuhan, aspirasi, dan kesejahteraan karyawan. Dalam praktik PT XYZ, peran kepemimpinan sangat menentukan bagaimana kebijakan perusahaan diterjemahkan. Di tingkat operasional, pemimpin yang komunikatif, adil, dan responsif terhadap permasalahan lapangan akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan di kalangan karyawan. Secara praktis, hal ini akan mendorong karyawan untuk menjadi lebih terbuka, berani menyampaikan masalah, dan bersedia menerima kontribusi terbaik. Oleh karena itu, pengembangan kepemimpinan menjadi kebutuhan strategis bagi PT XYZ. Secara praktis, perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan atau coaching serta evaluasi kinerja pimpinan secara berkala. Pemimpin yang berkualitas akan mampu menciptakan iklim kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Mungkin segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.